Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami Jelaskan. dari kelompok 2, saya sendiri Alfidra Zanades, di sini sebagai coach dan Ibu Dewi Febrianti sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Apakah Bapak ada waktu hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu. Saya lihat sepertinya agak murung, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya, mohon maaf ya, Pak, sebelumnya karena Bapak sudah bertanya, jadi saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Dengan harapan semoga Bapak bisa memberikan pencerahan ataupun penguatan dari masalah yang akan saya hadapi ini, yang sedang saya hadapi ini, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa bantu. Dengan senang hati sekali Bu. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau sebenarnya saya ingin mencari solusi Pak terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin mungkin saya bisa bantu Ibu. Bapak ingat nggak Pak, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas Pak. Jadi waktu itu saya dipanggil setelah supervisi itu Pak. Kemudian saya ditegur karena eh, saya ditegur Pak waktu itu Pak setelah selesai supervisi Pak. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapatkan teguran itu dari kepala sekolahnya? Saya nggak tahu juga sih Pak. Kalau menurut saya sih Pak, mungkin masalahnya nggak serius Pak. Tidak serius. Tidak serius bagaimana Bu? Gini Pak, kepala sekolah itu mengkritik bagaimana tentang proses mengajar saya di kelas Pak. Oh, proses mengajar Ibu bagaimana? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau kalau boleh tahu apa alasan Ibu sampai dikritik oleh kepala sekolah? Sepertinya kepala sekolahnya waktu saya mengajar itu kelihatannya keberatan Pak karena saya tidak menggunakan buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya jelaskan juga, saya sampaikan bahwa kepada beliau saya sampaikan bahwa selama ini saya mengajar itu tidak hanya menggunakan berbagai sumber dari buku referensi perpustakaan, itu kan sudah mengacu pada kurikulum, Pak. Jadi saya sampaikan seperti itu. Sepertinya beliau kurang senang, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, selama ini apa yang Ibu gunakan di dalam proses belajar mengajar? Biasanya sumber belajar saya itu banyak Pak, variasi ada video, anak-anak kadang menonton video, kemudian video-video interaktif Pak yang berkaitan dengan materi lah Pak, kemudian ada buku-buku yang ada di perpustakaan juga saya gunakan Pak. Mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini lebih mudah Pak, lebih mudah untuk seperti video kan lebih mudah Pak anak-anak untuk melihat langsung walaupun itu tidak realnya ya Pak, melalui video anak-anak bisa langsung melihat. Menurut saya itu sudah sangat memudahkan bagi siswa dan siswa juga kelihatannya senang Pak belajar seperti itu. Oh, sebenarnya sudah bagus itu, Bu. Lalu, bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kan berbeda-beda, Bu. Jadi, sistem belajarnya, cara belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya Pak, saya nggak kepikiran sampai ke sana Pak. Selama ini eh,
ada beberapa siswa sih yang masih, hasil belajarnya itu kurang maksimal, Pak. Itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar buku teks juga. Saya pikir, benar juga sih, Pak. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, Pak, beberapa hari ini saya kepikiran terus, Pak. Jadi kadang karena masalah ini juga kerjaan saya jadinya ada yang terbengkalai, Pak. Lalu, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Saya sebenarnya mau ngomong ini, Pak, masalah ini gitu kan, di kepada teman-teman yang lain juga mau sharing juga di forum rapat sih, Pak, rencana saya. Tapi saya malu, Pak. Oh gitu. Jika saya dapat menyimpulkan Bu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman saat supervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Ya mungkin benar juga itu ya, Pak. Menurut saya mungkin yang bikin kepala sekolah jadinya kurang nyaman kemarin itu juga ya, Pak. Makanya saya ditegur, Pak. Kemudian nanti akan saya cobalah, Pak, omongin ini di ruang forum rapat nanti, Pak. Kalau menurut saya Bu, kepala sekolah itu orangnya bijaksana dan untuk masalah itu bisa merefleksi serta mempersiapkan diri. Jika Ibu ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus siap menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif, menambahkan semangat Ibu dalam belajar, dalam mengajar. Apakah hal ini yang benar-benar mengganggu pikiran Ibu? Benar sekali, Pak. Jadi saya kepikiran, jadinya saya risau sih, Pak. Daripada yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat mau menjumpai beliau, Pak, kepala sekolah, dan saya akan bicarakan hal ini. Mungkin beliau ada solusi mungkin, Pak. Ya, bagus. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya setelah ini saya akan memakai buku teks, Pak, sebagai sumber belajar utama, nanti akan saya gunakan pada saat saya mengajar di kelas, Pak. Jadi, dengan begitu saya, harap nanti siswanya juga akan merasa nyaman dan setelah menggunakan buku praktek itu juga dapat membantu siswa, Pak, dalam belajarnya. Lalu bagaimana proses belajar mengajar Ibu selanjutnya rencana? Ya akan saya gunakan, Pak, buku itu sebagai sumber belajar di kelas, Pak. Oke. Buku Lang teks. Langkah yang Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa bersyukur, sekarang saya sudah agak lega ya, Pak, karena awalnya itu saya takut salah langkah kan, Pak, karena menyinggung kepala sekolah, takutnya kepala sekolahnya kurang merasa nyaman dengan hasil supervisi saya kemarin, Pak. Kemudian ya saya ini, Pak, akan berusaha lah, Pak, memperbaikinya. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut?
Nanti dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum dan menggunakan buku teks tersebut, Pak. Karena bagaimanapun buku teks itu kan, ada di perpustakaan, Pak. Jadi, membuat siswa juga budaya positif jadinya, Pak. Siswa lebih diaktifkan untuk kegiatan pembacaan buku di, perpus juga seperti itu, Pak. Oh. Lalu untuk saat ini kira-kira dukungan yang Ibu butuhkan melalui komitmen-komitmen tersebut apa? Dukungan saya rasa ya itu ya Pak, kolaborasi dengan sharing dengan rekan guru sejawat, kemudian melakukan kolaborasi dengan guru sejawat yang lainnya, saling berbagi, saling mengingatkan, Pak. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa takut. Selain itu, harapannya adalah agar kita semua dapat berkolaborasi, Bu. Saling berkolaborasi antar sesama. Karena kita harus bergerak bersama. Apakah Ibu merasa masalah-masalah yang Ibu hadapi sudah terjawab? Sudah Pak, alhamdulillah sudah terjawab semuanya dan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan, sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah bercerita panjang lebar ya Pak, dan alhamdulillah, dengan berdiskusi dengan Bapak, saya sudah merasa, solusi pertanyaan terhadap, permasalahan yang sedang saya hadapi sudah terselesaikan Pak. Semoga kita semua sebagai guru dapat berkolaborasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan memberikan contoh teladan yang baik bagi siswa nantinya, Pak. Sama-sama Bu, syukur sekarang Ibu sudah lega dengan yang saya sampaikan. Semoga nanti kita tetap selalu berkolaborasi antar sesama Bu. Ya. Baik Pak, maaf Pak, saya mau kembali ke kelas dulu Pak, karena saya ada jam di jam terakhir ini Pak. Saya pamit ya Pak, terima kasih ya Pak. Oh iya Bu, silakan Bu, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan, melakukan sesi coaching yang kedua, di mana saya, Dewi Febrianti sebagai coach dan Alfidra Zanades sebagai coachee. Assalamualaikum, selamat siang Bu, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang Pak, alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Apakah Ibu ada waktu? Ada yang ingin saya sampaikan sedikit nih Bu. Ada Pak, silakan duduk dulu ya Pak. Ada apa tuh ya Pak? Kelihatannya Pak Alfi wajahnya agak murung nih. Mohon maaf Bu, karena Ibu sudah bertanya, jadi saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi nih Bu. Saya berharap Ibu bisa memberikan pencerahan, mungkin penguatan terhadap saya agar bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Oh baik Pak, dengan senang hati. Apakah ada yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya hanya ingin menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi nih Bu. Apa itu masalahnya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang terjadi Pak. Baik Bu, uh, ini Bu, apakah Ibu masih ingat ketika saya waktu disupervisi oleh kepala sekolah, kemarin saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah setelah selesai supervisi karena ada beberapa hal penting yang menjadi catatan beliau yang harus segera saya perbaiki Bu mengenai pengelolaan kelas pada saat mengajar. Siswa kurang termotivasi Bu pada saat saya menyampaikan materi pembelajaran pada saat itu. Hal ini dapat dilihat kurangnya antusias atau aktif siswa Ibu ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Mereka hanya sibuk bercerita, ada yang main HP,
Jadi mungkin dari Ibu ada solusi gitu. Baik, Pak. Jadi kalau seperti itu masalahnya, Pak, bagaimana coba Bapak ceritakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, dan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu dari kegiatan awal sampai akhir itu bagaimana, Pak? Coba diceritakan, Pak. Baik Bu. Oh, gini Bu, apa begini ketika kegiatan awal Bu, ketika salam, kemudian saya berdoa, kemudian saya melakukan absen kehadiran siswa, memberikan pertanyaan kepada siswa. Setelah itu saya langsung menjelaskan materi Bu. Oh, berarti seperti itu. Jadi apakah karena hal itu Bapak dipanggil oleh kepala sekolah, Pak, ke ruangan beliau setelah selesai disupervisi, Pak? Iya Bu, kepala sekolah juga menanyakan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Menurut saya, metode pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan modul pada saat saya buat, Bu. Oh, kalau begitu menurut Bapak, apakah metode tersebut sudah dapat memotivasi siswa dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan? Hmm, metode ceramah dan materi pembelajaran penggunaan alat ukur jangka sorong, Bu. Itu ya, Pak, ya. Apakah menurut Bapak sudah termotivasi anak-anak, Pak, dengan menggunakan metode metode, pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah pada materi pelajaran penggunaan alat ukur itu, Pak? Sepertinya belum semua termotivasi sih Bu, karena pada saat saya kasih pertanyaan, hanya beberapa siswa aja yang menjawab Bu. Sedangkan yang lainnya sibuklah bercerita, main HP dengan teman-temannya. Itu loh Bu. Apakah usaha yang Bapak lakukan sudah maksimal, Pak, untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dengan menggunakan metode tersebut, Pak? Eh, Sepertinya belum ya Bu ya. Karena pada saat saya menjelaskan materi sebagian besar, Bu, siswa-siswa itu sibuk bercerita dengan teman-temannya, sibuk main HP, ada yang main game, Bu. Padahal saya sudah menjelaskan materinya secara terinci, soal yang saya berikan sudah sesuai elemen yang ada pada kurikulum, gitu, Bu. Jadi menurut Bapak bagaimana hasilnya, Pak? Apakah menggunakan metode ceramah itu, Pak? Bagaimana hasilnya, Pak, menurut Bapak menggunakan metode ceramah? Apakah sudah nampak perubahan atau peningkatan motivasi belajar siswa, Pak? Saya tengok belum sih, Bu. Belum ya, Pak. Kalau begitu, menurut Bapak, apa yang harus Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Pak? Mungkin saya harus mengganti metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan, Bu. Mungkin dari metode ceramah ya, Bu ya. Coba saya gunakan menjadi metode praktikum agar semua siswa bisa dilibatkan secara aktif, melakukan kegiatan praktek. Dengan demikian, siswa termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Baru saya terpikir ke sana, Bu. Karena selama ini saya hanya menggunakan metode ceramah saja, Bu. Iya, Pak. Bagus itu, Pak, bagus sekali, Pak. Jadi pentingnya kita melakukan variasi metode pembelajaran ya, Pak. Karena metode pembelajaran ini jika tidak sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan, siswanya maka malah akan cenderung ini, Pak, tidak aktif, siswanya merasa jenuh atau bosan. Kemudian karena kan metode yang kita gunakan hanya ini aja, tidak ada variasinya, hanya ceramah saja dari awal seperti yang Bapak katakan tadi ya, Pak. Jadi menurut saya itu sudah bagus, Pak. Kalau kalau kita gunakan variasi metode pembelajaran ya, Pak. Sekarang setelah Bapak bercerita seperti ini, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Duh, saya sudah lega sekali, Bu, karena sudah bercerita. Karena saya dengan ini sudah bisa mengatasi permasalahan yang terjadi.
metode untuk saya kerjakan nantinya, Bu. Iya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, tadi kan Bapak bilang menggunakan metodenya divariasikan ya Pak, bisa menggunakan tidak hanya menggunakan metode ceramah, tapi menggunakan metode praktikum tadi ya Pak. Iya, Bu. Ya, ya. Sekarang apa rencana Bapak ke depannya? Saya rencana mau nemui kepala sekolah lah Bu untuk menceritakan solusi permasalahan yang saya hadapi dengan memvariasikan metode pembelajaran ini Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya ke depannya seperti apa Pak yang ingin Bapak lakukan? Setelah ini saya akan merubah metode pembelajaran saya Bu, yang tadinya dari ceramah, sekarang saya akan menggunakan metode praktikum pada materi alat ukur jangka sorong ini Bu. Baik Pak, langkah yang Bapak ambil sudah sangat tepat ya Pak, dengan melakukan variasi metode pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Saya sangat setuju dengan ide Bapak tersebut. Itu juga merupakan variasi agar anak-anak tidak merasa jenuh atau bosan ya Pak dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga anak-anak nantinya akan lebih aktif kalau kita lakukan metode praktikum tadi ya Pak, diganti dengan metode praktikum. Sekarang apa yang Bapak rasakan? Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega. Karena jujur Bu, saya takut mengambil langkah-langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan Bu, agak khawatir, takut. Ya. Syukurlah Pak kalau Bapak sudah merasa lega. Saya sekarang Bapak sudah rencanakan tadi ya Pak. Sekarang komitmen Bapak yang akan Bapak lakukan apa Pak untuk melakukan rencana tersebut? Komitmen Bapak apa? Untuk hal ini dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan kepala sekolah tentang penggunaan buku. Metode ya Pak. Metode itu Bu ya. Berarti tadi metodenya divariasikan ya Pak? Ya Bu, dari ceramah sekarang saya coba untuk mempraktekkan langsung Bu. Iya, praktikum ya Pak, baik Pak. Sekarang dukungan apa yang Bapak butuhkan dalam melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya coba berkomunikasi atau sharing lah ya Bu ya dengan teman-teman guru lain. Jadi biar bisa saling-saling mengingatkan satu sama lain Bu. Menurut Bapak, apakah Bapak merasa masalah yang Bapak hadapi sudah terjawab Pak? Masalah yang Bapak hadapi sudah terjawab Pak? Sudah Bu, terima kasih banyak untuk waktunya ya Bu. Saya sekarang sudah lega Bu. Semoga kita nantinya bisa guru-guru untuk memberikan teladan yang baik untuk siswa kita Bu. Amin ya robbal alamin. Semoga ya Pak, kita semua guru-guru bisa saling berkolaborasi dan memberikan yang terbaik tentunya untuk siswa kita dan menjadi contoh yang baik bagi siswa kita. Amin. Maaf Bu, ini kebetulan saya lagi ada janji nih sama siswa. Jadi saya pamit dulu ya Bu, mau ke kelas lagi. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil tim kami dari kelompok 2. Tidak bermanfaat. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Karena setiap kami memiliki kekurangan. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.